Yang pertama ada usaha dan energi. Usaha. Usaha merupakan energi yang disalurkan sehingga berhasil menggerakkan suatu benda dengan gaya tertentu. Secara matematis, usaha bisa dinyatakan sebagai hasil perkalian skalar antara gaya dan perpindahan. Sehingga dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan F kali S. Keterangannya, W sama dengan usaha, satuannya joule. F sama dengan gaya, satuannya N atau Newton. S sama dengan perpindahan, satuannya adalah M atau meter. Meskipun besaran skalar, usaha ternyata dibagi menjadi dua, yaitu usaha positif dan usaha negatif. Usaha positif adalah usaha yang searah dengan perpindahan benda, sedangkan usaha negatif adalah usaha yang berlawanan arah dengan perpindahan benda. Usaha tidak selamanya dilakukan pada bidang datar, tetapi juga bisa dilakukan pada bidang miring. Berikut ulasannya. Yang pertama ada usaha pada bidang datar. Gambar di atas menunjukkan bahwa ada suatu gaya yang dibutuhkan untuk menarik benda sampai pindah sejauh S. Jika gaya tersebut membentuk sudut theta terhadap perpindahan, perumusannya menjadi seperti berikut. Jadi inilah rumus yang akan digunakan. Berikutnya ada usaha pada bidang miring. Jika usaha yang dilakukan benda berada di atas bidang miring, kita harus mampu menguraikan komponen gaya-gayanya. Seperti gambar berikut ini. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Nah, inilah rumus dari gambar gaya atau gaya bidang miring. Selanjutnya kita beralih ke energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Kita harus tahu bahwa energi ini sifatnya kekal. Artinya, energi tidak dapat musnah, tetapi hanya bisa berubah bentuk dari energi satu ke energi lainnya. Adapun macam-macam energi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Benda bergerak memiliki energi kinetik karena adanya kecepatan. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Energi kinetik atau EK sama dengan 1/2 M V kuadrat. Keterangannya, EK sama dengan energi kinetik, satuannya joule, M sama dengan massa, satuannya kg, dan V sama dengan kecepatan, satuannya m per s atau meter per sekon. Berikutnya ada energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya. Secara sistematis, energi potensial dirumuskan sebagai berikut. EP atau energi potensial sama dengan mgh. Keterangannya, EP sama dengan energi potensial, satuannya joule, M sama dengan massa, satuannya kg atau kilogram, G sama dengan percepatan gravitasi, satuannya m per s kuadrat, H sama dengan ketinggian benda, satuannya m. Berikutnya ada energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi potensial saat pegas direnggangkan atau dimampatkan. Secara matematis, energi potensial pegas dirumuskan sebagai berikut. EP energi potensial sama dengan 1/2K delta X kuadrat. Keterangannya, EP sama dengan energi potensial pegas, satuannya joule, K sama dengan konstanta pegas, satuannya N per M, delta X sama dengan perubahan panjang pegas, satuannya M. Berikutnya energi mekanik. Energi mekanik adalah energi hasil penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Besarnya energi benda selalu tetap selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Secara matematis, energi mekanik dirumuskan sebagai berikut. EM sama dengan EP tambah EK. Keterangannya, EM sama dengan energi mekanik, EP sama dengan energi potensial, EK sama dengan energi kinetik. Dan satuannya semuanya sama, yakni joule. Adapun hubungan usaha dan energi, yaitu usaha merupakan perubahan energi yang terjadi pada suatu benda.
baik perubahan energi kinetik maupun energi potensial. Secara matematis, hubungan antara usaha dan energi dirumuskan sebagai berikut. Nah, inilah rumusnya. Daya. Tentu kita pernah mendengar istilah daya. Terus, apa hubungan antara daya dan usaha serta energi? Jadi, daya adalah kecepatan untuk melakukan usaha. Istilah lain daya adalah usaha yang dilakukan setiap sekon. Secara matematis, daya dirumuskan sebagai berikut. Inilah rumus dari daya. Keterangannya, P sama dengan daya atau satuannya watt, T sama dengan waktu, satuannya S, F sama dengan gaya, satuannya N, S sama dengan perpindahan, satuannya M, dan V sama dengan kecepatan, satuannya M per S. Selanjutnya kita beralih ke suhu dan kalor. Suhu adalah besaran fisika yang menyatakan derajat panas suatu zat. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Salah satu contohnya seperti gambar yang ada di samping. Zat cair yang biasa digunakan untuk mengisi termometer adalah air raksa. Karena raksa memiliki beberapa kebaikan seperti segera dapat mengambil panas benda yang akan diukur. Dapat dipakai untuk mengukur suhu yang rendah sampai yang tinggi. Tidak membasahi dinding tabung sehingga pengukuran menjadi lebih teliti. Pemuaian air raksa teratur, artinya linear terhadap kenaikan suhu kecuali pada suhu yang sangat tinggi. Mudah dilihat karena air raksa mengkilap. Alkohol dapat juga digunakan untuk mengisi tabung termometer. Karena alkohol dapat mengukur suhu yang lebih rendah lagi, tetapi tidak dapat mengukur suhu yang tinggi sebab titik bekunya minus 144 derajat Celcius dan titik didihnya 78 derajat Celcius. Jadi, termometer alkohol sangat baik untuk mengukur suhu-suhu yang rendah, tetapi tidak dapat mengukur suhu-suhu yang tinggi. Air tidak digunakan untuk mengisi termometer karena jangkauan suhu air terbatas. 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Tidak berwarna sehingga sulit dilihat, membasahi dinding tempatnya dan memerlukan waktu lama sehingga mengurangi ketelitian pembacaan skala. Untuk menyatakan suhu dengan bilangan, diperlukan patokan suhu yang tetap, yang dapat dibuat kembali dengan mudah dan teliti. Patokan suhu yang digunakan disebut dengan titik tetap. Dari skala suhu yang ada sekarang telah ditetapkan. Termometer skala Celcius memiliki titik didih air 100 derajat Celcius dan titik bekunya 0 derajat Celcius. Rentang temperaturnya berada pada temperatur 0 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius dan dibanding dalam 100 skala. Berikutnya ada termometer skala Ramour. Memiliki titik didih air 80 derajat Ramour dan titik bekunya 0 derajat Ramour. Rentang temperaturnya berada pada temperatur 0 derajat Ramour sampai 80 derajat Ramour dan dibagi dalam 80 skala. Selanjutnya termometer skala Fahrenheit. Memiliki titik didih air 212 derajat Fahrenheit dan titik bekunya 30 derajat Fahrenheit. Rentang temperaturnya berada pada temperatur 30 derajat Fahrenheit sampai dengan 212 derajat Fahrenheit dan dibagi dalam 180 skala. Selanjutnya termometer skala Kelvin. Memiliki titik didih air 373,15 Kelvin dan titik bekunya 273,15 Kelvin. Rentang temperaturnya berada pada temperatur 273,15 Kelvin sampai 373,15 Kelvin dan dibagi dalam 100 skala. Jadi, jika diperhatikan pembagian skala tersebut, satu skala dalam derajat Celcius sama dengan satu skala dalam derajat Kelvin, sementara satu skala Celcius kurang dari satu skala Ramour, dan satu skala Celcius lebih dari satu skala Fahrenheit.
Jadi, termometer adalah alat yang dipakai untuk mengukur suhu dengan tepat dan menyatakan dengan angka. Secara umum, termometer terbuat dari pipa kaca yang diisi dengan zat cair. Prinsip dasar mengapa digunakan zat cair sebagai pengisi termometer adalah karena zat cair mengalami perubahan volume seandainya suhu berubah. Beberapa jenis termometer dalam kehidupan sehari-hari antara lain. Yang pertama, termometer klinis digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Angka-angka pada termometer klinis didesain dari 35 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius. Selanjutnya, termometer dinding. Umumnya dipasang tegak di dinding dan digunakan untuk mengukur suhu ruangan. Skala termometer dinding didesain dari minus 50 derajat Celcius sampai dengan 50 derajat Celcius. Selanjutnya, termometer maksimum dan minimum Six Bellani digunakan untuk mengukur suhu maksimum dan minimum di dalam rumah kaca yang dipakai untuk menanam tanaman sebagai bahan penelitian. Selanjutnya kita masuk kalor. Kalor adalah suatu energi yang mudah diterima dan mudah sekali dilepas sehingga dapat mengubah temperatur zat tersebut menjadi naik dan turun. Jenis-jenis kalor. Yang pertama, kalor pembentukan. Kalor pembentukan adalah kalor yang menghasilkan atau diperlukan untuk pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya atau unsur yang berupa gas ditulis dengan rumus molekulnya. Contohnya O2, H2, Cl2, dan Br2. Berikutnya ada kalor penguraian. Kalor penguraian adalah kalor yang dihasilkan atau diperlukan untuk menguraikan 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Selanjutnya, kalor pembakaran. Kalor yang dihasilkan atau diperlukan untuk membakar 1 mol zat, unsur atau senyawa. Selanjutnya, kalor netralisasi. Kalor netralisasi adalah kalor yang dihasilkan atau diperlukan untuk membentuk 1 mol H2O dari reaksi antara asam dan basa. Kalor netralisasi termasuk reaksi eksoterm karena pada reaksi ini terjadi kenaikan suhu. Berikutnya, kalor pelarutan. Kalor pelarutan adalah kalor yang dihasilkan atau diperlukan untuk melarutkan 1 mol zat padat menjadi larutan. Rumus-rumus kalor. Macam-macam rumus kalor ada 4. Antara lain, yang pertama, rumus perpindahan kalor. Q sama dengan M kali C kali delta T. Keterangannya, Q adalah banyaknya kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu benda. Satuannya J. M sama dengan massa benda yang menerima atau dilepas kalor. Satuannya Kg. C sama dengan kalor jenis zat. Satuannya J per Kg derajat Celcius. Delta T yakni perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Berikutnya rumus kalor jenis. Rumusnya C sama dengan Q per M kali delta T. Keterangannya, C sama dengan kalor jenis zat. Satuannya J per Kg derajat Celcius. Q sama dengan banyaknya kalor yang dilepas atau diterima oleh suatu benda. Satuannya Joule. M sama dengan massa benda yang menerima atau melepas kalor. Satuannya Kg. Dan delta T perubahan suhu. Satuannya derajat Celcius. Selanjutnya ada rumus kapasitas kalor. C sama dengan Q per delta T. Keterangannya, C sama dengan kapasitas kalor. Satuannya J per K. Q sama dengan banyaknya kalor, satuannya J. Dan delta T sama dengan perubahan suhu, satuannya K. Selanjutnya rumus menentukan kapasitas kalor itu sendiri. Rumusnya C sama dengan M kali C. Perbedaannya sini adalah C besar dan C kecil. Keterangannya, C sama dengan kapasitas kalor, satuannya J per K. M sama dengan benda yang menerima atau melepas kalor, satuannya Kg. Dan C kecil sama dengan kalor jenis zat, satuannya J per Kg kali K.